Aku diejek calon mertua dan ipar hanya karena aku penjual sayur. Mereka tak tahu sebenarnya aku adalah pengusaha sayur terbesar di kota. Namaku Amalia, dan bagi orang-orang di pasar tradisional, aku hanya dikenal sebagai penjual sayur keliling yang setiap hari datang paling pagi dan pulang paling akhir. Tapi mereka tidak tahu, di balik tumpukan sayur di mobilku ini, ada bisnis besar yang diam-diam ku bangun selama bertahun-tahun dengan kerja keras dan air mata. Di papan belakang mobilku tertulis sederhana, sayur segar Amara langsung dari petani. Orang-orang mengira itu hanya merek jualanku. Mereka tidak tahu bahwa Amara Fresh Farm adalah perusahaan yang kuluncurkan sendiri 3 tahun lalu. Kini, aku menjadi pemasok tetap untuk beberapa restoran besar dan hotel di kota. Tapi aku tidak pernah menonjolkan itu. Aku lebih suka hidup seperti ini, sederhana, menyatu dengan pasar, dan mengenal orang-orang yang dulu pernah menganggapku tidak ada. Subuh masih basah oleh embun ketika aku membuka pintu rumah. Udara dingin menusuk kulit, tapi bagiku, kesejukan pagi justru membawa semangat. Di halaman kecil itu, deretan keranjang sayur segar sudah menunggu untuk diangkut ke mobil bak kecilku. Kangkung yang masih berembun, tomat ranum, cabai merah menyala, serta kol yang masih harum tanah basah. Setiap kali melihat sayur-sayur itu, aku selalu merasa tenang. Inilah hidupku, dunia yang sudah menemaniku sejak kecil. Pukul 5 pagi aku sudah berada di pasar. Deru kendaraan, suara pedagang tawar-menawar, dan aroma tanah bercampur sayuran membuat suasana khas yang tak bisa kutemukan di tempat lain. Pagi, Amalia, seru Burini, penjual tahu langgananku, sambil tersenyum lebar. Pagi, Burini, hari ini bawanya banyak, ya? Balasku sambil menurunkan keranjang dari mobil. Ya jelas, kalau sayurnya kamu yang antar, pasti laku keras. Ujarnya sambil terkekeh. Aku ikut tertawa kecil. Aku suka suasana seperti ini, hangat, sederhana, dan penuh tawa. Beberapa pembeli sudah datang. Ibu-ibu dengan daster dan sandal jepit, menenteng tas kain, menawar harga dengan nada setengah bercanda. Aku selalu melayani mereka dengan senyum. Tapi kadang, di tengah tawa itu, ada bisikan yang menusuk telinga. Kasihan, masih muda tapi cuma jualan sayur. Atau jangan-jangan karena nggak sekolah tinggi. Aku pura-pura tidak mendengar. Bagiku, tidak ada pekerjaan yang memalukan selama dilakukan dengan jujur. Namun, aku akui, terkadang hatiku juga lelah. Apalagi jika malam tiba dan aku duduk sendiri di ruang tamu yang sepi, mendengarkan detik jam berdetak, mengingat bagaimana perjuanganku sampai di titik ini. Aku pernah jatuh, pernah diremehkan, dan pernah ditinggalkan. Tapi semua itu mengajarkanku untuk tidak menyerah. Setelah pasar mulai ramai, aku berpindah ke tempat berikutnya. Restoran, Dapo R3 Rasa, salah satu pelanggan tetapku. Restoran ini lumayan terkenal di kota. Aku sudah mengantar ke sini hampir 2 tahun. Biasanya yang menerima pesanan adalah kepala dapurnya, Pak Wahyu. Tapi pagi itu, orang yang membuka pintu bukan dia. Seorang pria muda dengan seragam kemeja putih berdiri di depan pintu. Wajahnya ramah, tapi tatapannya agak terkejut melihatku yang membawa keranjang besar di tangan. Permisi, saya mau antar sayur untuk dapur, ucapku sopan. Oh, iya, masuk saja. Saya bantu bawa, ya, katanya cepat, sambil mengambil salah satu keranjang dariku. Aku menatapnya sejenak. Jarang ada pria yang mau membantu tanpa diminta. Terima kasih, Mas, tanyaku pelan. Fadil, jawabnya, sambil tersenyum. Karyawan baru di sini. Masih belajar urus stok bahan makanan. Aku ikut tersenyum. Wah, kebetulan banget.
Sayur-sayur ini untuk dapur utama. Tolong bilang ke Pak Wahyu. Ya, saya taruh di tempat biasa. Oke, Mbak Amalia. Ya? Saya pernah dengar nama itu dari Pak Wahyu. Katanya sayur kiriman kamu paling segar di antara semua pemasok. Katanya sambil menatap keranjang yang kami bawa. Aku terkekeh. Ah, masa sih? Saya cuma jualan sayur aja, Mas. Yang penting pelanggan puas. Fadil menggeleng pelan. Kamu kelihatan kerja keras banget. Jarang ada yang bangga sama profesinya kayak gini. Salut deh. Aku hanya tersenyum, tapi di dalam hati, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Sudah lama tidak ada yang berkata seperti itu padaku tanpa nada merendahkan. Sejak hari itu, aku dan Fadil mulai sering bertemu. Setiap kali aku datang mengantar sayur, dia selalu menyapaku dengan ramah. Kadang kami berbincang sebentar, tentang kerja, tentang hobi, tentang makanan favorit. Entah bagaimana, obrolan sederhana itu mulai menjadi sesuatu yang kutunggu-tunggu setiap pagi. Suatu sore, saat aku sedang mencatat pesanan di gudang kecil rumahku, pesan dari Fadil masuk ke ponselku. Besok sore kamu sempat nggak, Amalia? Aku pengin ngajak kamu makan bakso di dekat taman. Cuma pengin ngobrol aja. Aku menatap layar ponsel lama sekali sebelum membalas. Sudah lama aku tidak diajak seseorang keluar dengan cara sehangat itu. Tanpa maksud tertentu, tanpa pamer. Boleh. Mas. Jam berapa? Jam 5 ya. Aku jemput. Aku tersenyum tanpa sadar. Ada sesuatu pada sosok Fadil yang membuatku nyaman. Ia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Tapi ia memperlakukan aku dengan hormat. Bukan sebagai penjual sayur, tapi sebagai manusia yang setara. Malam itu aku duduk di teras rumah sambil memandang bintang. Di kejauhan, suara jangkrik bersahut-sahutan. Aku teringat ayah dan ibu yang dulu membesarkanku dengan penuh perjuangan di desa. Mereka selalu berkata, "Jangan malu dengan pekerjaanmu, Lia. Orang boleh menilai dari luar, tapi Tuhan menilai dari niat dan kerja keras." Kalimat itu selalu menjadi pegangan hidupku. Mungkin itulah sebabnya aku tidak pernah peduli saat orang lain menilai dari penampilan atau profesi. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku berharap seseorang bisa melihatku bukan hanya sebagai penjual sayur, tapi juga sebagai perempuan yang punya hati dan impian. Dan entah kenapa, aku merasa, mungkin Fadil adalah orang itu. Keesokan harinya, aku kembali berkeliling pasar seperti biasa. Tapi ada semangat baru di langkahku. Aku bahkan memakai jilbab warna lembut dan sedikit parfum bunga. Bu Rini sampai menggoda. "Loh, Mbak Amalia, tumben wangi banget hari ini. Mau ketemu siapa? Nih." Aku tertawa, pura-pura sibuk menata cabai. "Enggak, Bu. Biar pelanggan betah aja beli sayur yang harum," jawabku, padahal jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi satu hal yang pasti, pertemuanku dengan Fadil seperti membuka kembali lembaran hidup yang lama tertutup. Lembaran di mana aku bukan hanya Amalia sang penjual sayur, tapi juga Amalia sang perempuan yang masih berhak untuk dicintai. Suara langkah kaki Fadil terdengar pelan di belakangku saat aku menurunkan keranjang dari mobil. Hari itu aku datang agak lebih pagi dari biasanya, sekitar pukul 6 kurang seperempat. Restoran, Dapur Tiga Rasa, masih sepi. Hanya ada beberapa pegawai dapur yang sibuk memotong bawang dan membersihkan meja. Pagi banget datangnya. Suara Fadil menyapaku dengan nada riang. Aku menoleh, dan tanpa sadar tersenyum. "Pagi juga, Mas Fadil." "Iya, tadi di pasar agak sepi, jadi selesai lebih cepat." Ia mengambil satu karung kol dari tanganku. "Biar aku bantu, berat itu." "Ah, nggak apa-apa.
Saya sudah biasa kok. Tapi kan sekarang ada aku, ujarnya sambil tersenyum, menatap mataku sebentar. Tatapan itu membuatku gugup. Entah kenapa, aku jadi salah tingkah dan buru-buru menunduk, berpura-pura sibuk menata sayuran di meja. Sejak pertemuan pertama, Fadil memang punya cara berbicara yang lembut tapi dalam. Tidak berlebihan, tapi membuatku merasa dihargai. Hari-hari berikutnya, pertemuan kami makin sering. Kadang ia membantuku memindahkan keranjang ke dapur, kadang sekadar menyapa dari jauh sambil melambaikan tangan. Suatu pagi, saat aku sedang menata tomat di meja restoran, Fadil datang membawa 2 gelas kopi dalam plastik. Ini buat kamu. Kopi susu panas. Katanya pedagang sayur suka ngantuk kalau belum ngopi. Aku tertawa kecil. Wah, kamu tahu aja, Mas. Terima kasih. Ya. Kami duduk di bangku belakang dapur, menikmati kopi hangat di tengah kesibukan pagi. Aroma kopi bercampur dengan wangi bawang goreng dan tumisan sayur dari dapur, menciptakan suasana yang anehnya damai. Aku penasaran. Amalia, kata Fadil pelan, menatapku. Kamu kelihatan rajin banget. Tapi, kok kayaknya kamu bukan orang biasa ya? Aku terdiam sesaat. Apa maksudnya bukan orang biasa? Tanyaku hati-hati. Entah, kamu beda aja. Cara ngomong kamu, cara kamu bawa diri. Kayak orang yang udah biasa ngatur banyak hal, tapi memilih hidup sederhana. Aku terdiam, mencoba menahan senyum. Kalimatnya menohok tapi tepat sasaran. Tapi aku tidak bisa begitu saja mengungkapkan siapa diriku sebenarnya. Mas Fadil kebanyakan nonton drama, ya? Candaku, mencoba mencairkan suasana. Ia tertawa. Mungkin. Tapi kalaupun iya, drama yang menarik itu biasanya dimulai dari hal-hal sederhana kayak gini, kan? Aku ikut tertawa. Dan tanpa sadar, sejak hari itu, setiap kali aku datang mengantar sayur, hatiku terasa lebih ringan. Beberapa minggu kemudian, hubungan kami semakin dekat. Tidak ada kata pacaran yang terucap. Tapi kami sama-sama tahu bahwa ada sesuatu di antara kami yang tumbuh perlahan. Hangat, tenang, dan jujur. Fadil kadang membantuku mengantar pesanan ke restoran lain setelah jam kerjanya selesai. Ia bilang senang melihat dunia dari balik pasar, tempat orang-orang bekerja dengan peluh tapi penuh tawa. Suatu sore, setelah menurunkan sayur di sebuah hotel, kami duduk di pinggir taman kota sambil menikmati bakso yang mengepul hangat. Jadi, kamu nggak malu jualan sayur? Tanya Fadil tiba-tiba. Aku menatapnya sambil tersenyum. Kenapa harus malu? Dari sayur ini aku bisa hidup, bantu orang lain, bahkan bisa bantu petani kecil yang kesulitan jual hasil panennya. Apa itu sesuatu yang memalukan? Fadil menatapku lama. Kamu luar biasa, Amalia. Aku jarang ketemu perempuan kayak kamu. Kamu kerja keras, tapi tetap rendah hati. Aku kagum banget. Aku menunduk, pipiku panas. Mungkin aku bukan gadis cantik yang pandai berdandan, tapi caranya memandangku membuatku merasa seolah aku cukup, apa adanya. Hari berganti minggu. Restoran tempat Fadil bekerja makin maju. Ia mulai dipercaya menjadi asisten manajer operasional. Aku ikut bangga melihatnya berkembang. Kadang kami saling tukar cerita. Dia tentang pekerjaannya, aku tentang pelanggan baru yang makin banyak. Namun, satu hal yang belum kukatakan padanya adalah siapa aku sebenarnya. Aku bukan sekadar penjual sayur yang datang membawa keranjang tiap pagi. Aku pemilik jaringan Amara Fresh Farm, pemasok utama restoran dan hotel di kota ini, termasuk restoran tempat Fadil bekerja. Aku sengaja menyembunyikan identitasku. Aku ingin tahu, seberapa tulus Fadil melihatku tanpa tahu apa yang kumiliki. Sore itu,
Saat aku mengantar pesanan terakhir, Fadil menghampiriku dengan wajah berbinar. "Amalia, aku mau kenalin kamu sama keluargaku," katanya tanpa basa-basi. Aku terkejut. "Keluarga kamu?" "Iya, ibu sama adikku, Mayang. Mereka udah lama pengin aku punya pasangan yang serius. Aku pengin mereka tahu kamu." Aku terdiam. Bagian diriku ingin menolak, karena aku tahu, tidak semua orang bisa menerima perempuan sepertiku dengan mudah. Tapi bagian lain dalam diriku ingin percaya bahwa Fadil benar-benar serius. "Apa kamu yakin, Mas?" tanyaku ragu. "Yakin. Aku udah pikir matang-matang. Aku mau hubungan kita nggak cuma sebatas teman ngobrol. Aku mau serius sama kamu." Kata-katanya membuat jantungku berdebar. "Serius?" Kata itu berat, tapi terdengar indah di telingaku. Aku menatap Fadil lama, mencoba membaca ketulusannya. Dan di matanya, aku tidak melihat kebohongan. "Baiklah," jawabku akhirnya dengan senyum kecil. "Aku akan datang." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di depan cermin, menatap wajahku yang polos tanpa riasan. Rambutku kusut karena seharian bekerja. Tanganku kasar karena sering mengangkat karung sayur. Bagaimana jika keluarganya menilaiku dari penampilan? Bagaimana kalau mereka merasa aku tidak pantas untuknya? Tapi aku cepat menggeleng. Aku tidak boleh takut. Jika mereka tidak bisa melihat siapa aku sebenarnya, maka biarlah waktu yang menjelaskan. Aku menatap pantulan wajahku di cermin, lalu tersenyum kecil. "Amalia," gumamku pelan pada diri sendiri. "Besok, apapun yang terjadi, tetaplah jadi dirimu. Kamu nggak perlu jadi orang lain cuma untuk diterima." Pagi berikutnya, aku menyiapkan sayur seperti biasa, tapi hatiku tak tenang. Aku tahu, hari ini akan menjadi hari yang mengubah segalanya. Entah menjadi awal yang indah, atau luka yang dalam. Aku menarik napas panjang sebelum naik ke mobil. Dan entah kenapa, perasaan itu begitu kuat. Firasat bahwa pertemuan dengan keluarganya nanti tidak akan semanis senyum Fadil hari ini. Mobil Fadil berhenti di depan rumah besar berwarna putih gading dengan halaman luas dan pagar besi tinggi. Aku memandangi bangunan itu dari balik jendela, menelan ludah pelan. Rumah itu terlihat begitu megah. Terlalu megah untuk langkah kakiku yang sehari-hari hanya menapaki tanah becek pasar. "Ini rumah ibu," ujar Fadil sambil tersenyum. Aku mengangguk, tapi tangan kiriku meremas ujung rok tanpa sadar. "Tenang aja, Amalia," katanya lembut, seolah bisa membaca pikiranku. Ibu orangnya tegas, tapi sebenarnya hatinya lembut. "Aku yakin nanti ibu bakal suka sama kamu." Aku tersenyum kecil, walau dalam hati tak begitu yakin. Aku sudah sering melihat orang seperti ibu dalam kehidupanku, orang yang menilai dari penampilan, bukan dari perjuangan. Tapi demi Fadil, aku ingin berusaha. Aku menata jilbab, memastikan semuanya rapi. Lalu kami berjalan masuk. Begitu melewati pintu utama, aroma wangi ruangan dan suara langkah kaki yang beralas sepatu hak tinggi terdengar mendekat. Seorang wanita berusia sekitar 50-an, berwajah tegas dan berdandan elegan, muncul dari arah ruang tamu. Di belakangnya ada seorang perempuan muda dengan pakaian modis dan tatapan tajam. Pasti Mayang, adik Fadil. "Assalamualaikum, Bu," sapa Fadil dengan lembut. "Waalaikumsalam," jawab Bu Endang datar, pandangannya langsung tertuju padaku. Matanya menelusuri dari ujung jilbab hingga ujung sepatu. Tatapan itu tidak hangat, lebih seperti menilai barang dagangan. "Ini, siapa?" tanya Bu Endang. Nada suaranya mengandung jarak. "Ini Amalia, Bu. Perempuan yang sering aku ceritain ke ibu," jawab Fadil antusias.
Aku serius sama dia. Mayang menyipitkan mata. Amalia? Yang jualan sayur di pasar itu? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku menelan ludah. Betul, jawabku pelan, mencoba tetap sopan. Saya memang jualan sayur, Mbak. Mayang tertawa kecil, menatap ibunya dengan ekspresi tak percaya. Mas, kamu serius? Kamu bawa cewek penjual sayur ke rumah? Aku kira kamu bercanda waktu bilang suka sama orang pasar. Mayang, cukup, potong Fadil dengan suara tegas. Jangan bicara gitu. Tapi Bu Endang tidak langsung membela. Ia hanya duduk di kursi tamu dan mempersilakan kami ikut duduk. Aku menunduk, menahan gugup. Amalia, kata Bu Endang akhirnya, kamu kerja di pasar setiap hari? Iya, Bu. Saya jual sayur keliling, juga kirim ke beberapa restoran. Oh begitu. Bu Endang menarik napas panjang, menatap Fadil sekilas. Masih banyak gadis di luar sana yang lebih terhormat. Fadil, kamu anak sarjana, kerja di perusahaan bagus, masa calon istrimu penjual sayur? Ucapan itu menampar batinku lebih keras dari yang bisa kubayangkan. Aku tahu aku bukan siapa-siapa di mata mereka. Tapi tetap saja sakit rasanya mendengar kata, tidak terhormat, itu. Ibu, Amalia orang baik. Bela Fadil cepat. Dia rajin, jujur, dan sederhana. Bukannya ibu selalu bilang yang penting perempuan itu punya hati? Bu Endang tersenyum tipis, tapi dingin. Iya, hati penting. Tapi kenyataan juga harus dipikirkan. Fadil, kamu mau kasih makan keluarga kamu nanti dari jualan sayur? Mayang menimpali dengan tawa kecil. Apalagi nanti kalau ada arisan keluarga, gimana rasanya kalau orang tahu calon istri abang cuma tukang sayur keliling? Aku bisa malu setengah mati. Mas? Aku menunduk. Rasanya ingin sekali berdiri dan pergi. Tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin mempermalukan Fadil. Bu, saya tahu mungkin pekerjaan saya kelihatan rendah, kataku pelan. Tapi saya tidak mencuri, tidak menipu. Saya kerja jujur, dan semua sayur yang saya jual hasil dari petani-petani kecil yang saya bantu. Bu Endang menatapku lama, lalu berkata dingin, tidak ada yang salah dengan kerja keras, Amalia. Tapi kamu harus sadar tempatmu. Dunia kami berbeda. Aku tidak mau anakku hidup susah hanya karena menikah dengan orang yang tidak selevel. Kata, tidak selevel, itu membuat dadaku sesak. Aku tersenyum kaku, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di sudut mata. Baik, Bu. Saya paham, jawabku lirih. Tapi saya datang bukan untuk menantang siapapun. Saya hanya ingin mengenal keluarga Fadil dengan niat baik. Bu Endang tidak menanggapi. Ia hanya memalingkan wajah. Sementara Mayang pura-pura sibuk memeriksa ponselnya. Suasana jadi hening. Beberapa menit kemudian, Fadil berdiri dan mengajakku keluar. Sudah, Amalia, kita pergi dulu, katanya dengan nada kesal yang ditahan. Aku menatap wajahnya yang murung, lalu menatap ke arah Bu Endang. Saya pamit, Bu. Terima kasih sudah menerima saya. Ucapku sopan sebelum berbalik. Begitu keluar dari rumah itu, udara sore terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku menatap langit yang mulai gelap, lalu berkata pelan, Mas, kamu nggak perlu marah. Ibu kamu nggak salah. Semua orang berhak menilai dari yang mereka lihat. Fadil menghentikan langkahnya, menatapku dengan mata sendu. Tapi kamu nggak pantas diremehkan begitu. Amalia, aku malu, aku kecewa sama mereka. Aku menggeleng pelan. Jangan kecewa sama keluargamu. Kadang orang hanya belum tahu siapa kita sebenarnya. Mungkin nanti waktu yang akan menjelaskan.
Fadil menarik napas panjang, lalu menggenggam tanganku. Amalia, aku serius. Aku nggak akan menyerah. Aku bakal buktikan ke ibu kalau kamu perempuan terbaik yang pernah aku temui. Aku menatapnya lama, mencoba percaya. Tapi jauh di dalam hati, ada bisikan halus yang menakutkan. Apa ia cinta saja cukup untuk menembus tembok gengsi keluarga sebesar itu? Malamnya, aku duduk sendirian di dapur, memandangi keranjang sayur yang belum sempat kukemasi. Aku menyentuh seikat kangkung. Daun-daunnya masih segar, dingin, basah oleh sisa embun. Air mata akhirnya jatuh. Aku bukan menangis karena malu, tapi karena luka kecil yang disebabkan oleh ejekan yang dibungkus kenyataan sosial. Aku tahu dunia sering tidak adil, tapi kali ini, aku tidak akan lari. Aku akan tetap berdiri, bukan untuk membalas mereka, tapi untuk membuktikan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh profesi. Dan suatu hari nanti, aku akan biarkan mereka tahu bahwa penjual sayur yang mereka remehkan ini adalah tangan yang menggerakkan seluruh rantai pasok sayur yang memberi makan ratusan keluarga di kota ini. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa menatap keluar jendela dan berbisik dalam hati, Tuhan, kuatkan aku. Aku tidak ingin membalas, aku hanya ingin bertahan. Hari demi hari berlalu sejak pertama kali aku bertemu Bu Endang dan Mayang. Tapi perasaan tak enak di dadaku masih belum juga hilang. Setiap kali aku mengingat tatapan mereka yang merendahkanku, hatiku terasa sesak. Namun setiap kali aku menatap wajah Fadil, semua rasa sakit itu entah bagaimana jadi reda. Mungkin karena senyumnya yang selalu hangat, atau karena tutur katanya yang lembut. Ia benar-benar seperti oase di tengah panasnya gurun kesombongan keluarganya. "Ma, jangan dipikirin omongan mereka ya," kata Fadil malam itu, saat kami makan malam di warung sederhana langgananku. "Aku tahu mereka agak keras, tapi nanti juga mereka bakal ngerti siapa kamu sebenarnya." Aku hanya tersenyum tipis, menatap mangkuk soto yang uapnya menari pelan di udara. Aku nggak marah, Fadil, cuma sedih aja. Rasanya nggak enak kalau dinilai hanya dari penampilan dan pekerjaan. Mereka nggak tahu apa yang sudah kulalui. Fadil menggenggam tanganku di atas meja. "Aku tahu kamu kuat, Amalia. Itu yang bikin aku jatuh cinta. Aku janji bakal lindungi kamu dari siapapun, termasuk keluargaku sendiri." Ucapan itu terdengar manis, tapi di hatiku muncul kekhawatiran kecil. Janji itu terlalu indah, dan aku tahu dalam hidup, tidak semua janji bisa ditepati. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan makan siang dari Bu Endang di rumahnya. Katanya, ia ingin bicara lebih serius tentang masa depan. Aku sudah bisa menebak ke arah mana pembicaraan itu akan mengalir, tapi tetap saja aku datang, demi menghormati calon ibu mertuaku. Rumah Bu Endang megah, dengan pilar tinggi dan taman depan yang dirawat seperti kebun istana. Begitu aku masuk, aroma parfum mahal dan suara heels Mayang terdengar mendahului langkahku. "Oh, datang juga kamu, Amalia," sambut Bu Endang sambil duduk di sofa besar. Nada suaranya manis, tapi senyumannya menyimpan sesuatu yang menusuk. Mayang duduk di sampingnya, memainkan kuku berwarnanya sambil menatapku dari ujung kepala hingga kaki. "Kamu jualan sayur ya? Kok masih sempat dandan juga?" ejek Mayang. "Aku kira penjual sayur nggak punya waktu buat pakai lipstik segala." Aku tersenyum sopan. Namanya juga perempuan, Mayang. Meski jualan sayur, tetap ingin terlihat rapi. Bu Endang tertawa pelan, tapi nada suaranya terdengar menyindir. Memang perempuan zaman sekarang serba bisa ya. Bisa jualan sayur, bisa dandan, bisa berhayal jadi menantu keluarga terpandang." Aku terdiam sejenak. Aku tahu,
Mereka sedang mengujiku. Fadil belum datang. Dan entah mengapa, aku mulai merasa mereka sengaja mengatur pertemuan ini tanpanya. Aku cuma ingin memastikan satu hal. Amalia, lanjut Bu Endang, kini menatapku tajam. Kamu benar-benar sayang sama Fadil, kan? Bukan karena dia kerja di perusahaan besar dan punya gaji tinggi. Aku mengangkat kepala, menatap balik dengan tenang. Kalau aku mau cari laki-laki kaya, Bu, mungkin aku nggak akan jualan sayur setiap hari dari jam 4 subuh. Aku sayang Fadil karena dia baik. Karena dia nggak pernah meremehkan aku. Mayang mendengus. Atau mungkin kamu pintar menutupi maksud sebenarnya. Mayang. Suara Fadil tiba-tiba terdengar dari arah pintu. Ia berdiri di sana, wajahnya tegang, menatap adiknya dengan kecewa. Ngomong yang sopan. Mayang langsung terdiam, sementara Bu Endang berusaha menutupi kekagetannya dengan senyum tipis. Fadil berjalan ke arahku dan menggenggam tanganku di depan mereka. Kalau Mama atau Mayang gak suka sama Amalia, aku minta maaf. Tapi aku gak akan ninggalin dia cuma karena dia penjual sayur. Justru karena dia kerja keras dan jujur, aku yakin dia yang paling tepat buat aku. Aku terdiam. Ucapan Fadil itu seharusnya membuatku lega. Tapi di balik hatiku, aku merasa beban semakin berat. Karena aku tahu, semakin Fadil membelaku, semakin besar rasa benci keluarganya padaku. Sore harinya, aku duduk sendirian di kios sayurku. Lampu sudah mulai redup, dan suara kendaraan berlalu lalang di jalan raya terdengar samar. Aku memandangi deretan sayur segar di depan meja kayu. Tak ada yang tahu, di balik kios kecil ini, aku punya gudang besar di pinggir kota, tempat para petani menyuplai hasil panen untuk perusahaanku. Ya, mereka tidak tahu aku bukan sekadar penjual sayur. Aku pemilik CV, Segar Jaya, pemasok sayur mayur terbesar untuk beberapa hotel dan supermarket di kota ini. Aku memilih untuk tetap di lapak kecil ini, karena dari sinilah dulu aku memulai segalanya. Aku ingin merasakan tanah, keringat, dan perjuangan yang dulu membesarkanku. Dan aku ingin tahu siapa yang bisa mencintaiku tanpa melihat apa yang aku miliki. Tapi kini, hatiku mulai goyah. Apakah aku harus terus menyembunyikan kebenaran ini? Atau sudah saatnya mereka tahu siapa Amalia sebenarnya? Aku menarik napas panjang. Senyum tipis terukir di bibirku. Bukan karena aku bahagia, tapi karena aku mulai menyiapkan sesuatu. Sebuah kejutan yang kelak akan membuat mereka menunduk malu di hadapanku. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Embun masih menempel di daun kubis dan sawi yang baru kuturunkan dari mobil pengangkut. Di pasar, para pedagang mulai sibuk menata dagangan, tapi mataku hanya tertuju pada satu hal. Sebuah rencana yang mulai kupersiapkan pelan-pelan. Aku tahu, aku tak bisa terus bersembunyi di balik lapak kecil ini. Bukan karena gengsi, tapi karena terlalu lama membiarkan mereka memandang rendah orang yang tak mereka pahami. Dan hari itu, aku memutuskan, sudah waktunya memberi mereka pelajaran. Tapi bukan dengan amarah, melainkan dengan bukti. Beberapa minggu setelah makan siang yang menegangkan di rumah Bu Endang, aku mendapat undangan untuk menghadiri acara gala dinner dari salah satu supermarket besar di kota. Acara itu digelar untuk menghormati para pemasok terbaik yang telah bekerja sama selama lebih dari 3 tahun. Nama perusahaanku, CV Segar Jaya, tertera di urutan pertama daftar undangan VIP. Aku tersenyum kecil saat melihat namaku di surat resmi itu. Lucu juga, gumamku dalam hati. Bu Endang dan Mayang selalu belanja di supermarket ini, tapi tak pernah tahu siapa yang menyuplai sayur mereka setiap hari. Malam itu aku berdiri di depan cermin, memakai gaun panjang berwarna hijau zaitun yang elegan. Rambutku kutata rapi, dan wajahku kupulas dengan make up natural. Tak ada kesan pedagang sayur pagi yang penuh peluh.
Yang terlihat di cermin adalah seorang perempuan dewasa, berwibawa, dan siap menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Sementara itu di rumah Fadil, suasana sedang ramai. Bu Endang tampak sibuk memilih perhiasan yang akan dipakai ke acara gala dinner yang sama. Mayang duduk di kursi rias, mematut diri sambil tersenyum puas. Aku dengar perusahaan tempat Fadil kerja juga diundang malam ini, kata Mayang sambil menatap bayangan dirinya di cermin. Bu Endang menatapnya lewat pantulan kaca. Bagus. Mungkin malam ini kamu bisa bertemu banyak orang penting. Mayang. Siapa tahu ada jodoh yang lebih pantas dari sekadar pedagang sayur itu. Mayang tertawa. Aduh, Mama, masa masih diingat si Amalia itu? Udahlah, biar aja Fadil main sama dia sebentar. Toh nanti juga sadar kalau dia nggak selevel. Fadil yang baru keluar dari kamar mendengar kalimat itu. Ia menghela napas berat. Mayang, tolong ya, jangan bawa-bawa Amalia lagi. Aku serius sama dia. Tapi kamu buta, Dil, sahut Bu Endang ketus. Kamu nggak tahu siapa perempuan itu sebenarnya. Perempuan pasar, kasar, nggak tahu sopan santun, mana cocok jadi istri kamu. Fadil terdiam, mencoba menahan amarah. Kalau begitu, nanti malam jangan heran kalau Mama bertemu seseorang yang mungkin membuat Mama terkejut, katanya singkat, lalu pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Acara gala dinner digelar di ballroom Hotel Bintang 5 di pusat kota. Lampu kristal menggantung indah di langit-langit, sementara musik lembut mengalun di seluruh ruangan. Para tamu datang dengan pakaian mewah dan senyum penuh gengsi. Aku datang sedikit terlambat, berjalan dengan langkah mantap di atas karpet merah. Beberapa orang menoleh, sebagian mengenal wajahku dari dunia bisnis. Mereka menyapaku hangat. Selamat datang, Bu Amalia, sapa seorang manajer hotel dengan sopan. Terima kasih, jawabku sambil tersenyum. Di meja depan, aku melihat Bu Endang dan Mayang duduk di kursi tamu VIP bersama Fadil. Aku sempat berhenti beberapa langkah dari mereka. Mayang tampak memegang gelas wine, dan matanya menatapku dari ujung kaki ke kepala. Awalnya ia tidak mengenaliku, tapi ketika aku semakin mendekat, wajahnya langsung berubah. Loh, itu kan? Amalia? Bisiknya kaget. Bu Endang menoleh, ekspresi herannya sulit disembunyikan. Amalia? Ya, mereka benar-benar tak percaya melihatku berdiri di depan mereka. Tampil begitu berbeda dari yang mereka kenal. Fadil bangkit dan menyambutku dengan senyum hangat. Kamu datang juga? Aku tahu kamu bakal hadir malam ini. Aku tersenyum sopan. Tentu, perusahaan saya menerima undangan langsung dari panitia. Perusahaan kamu? Tanya Mayang sambil menaikkan alis. Maksudnya, kamu kerja di perusahaan mana? Aku menatapnya lekat-lekat, lalu menjawab dengan tenang. Saya pemilik CV Segar Jaya, pemasok sayur utama untuk supermarket ini. Termasuk sayur yang setiap pagi kamu beli, Mayang. Wajah Mayang langsung memucat. Bu Endang membeku, sementara Fadil hanya tersenyum tipis, seolah menikmati momen itu. Sebelum mereka sempat merespons, pembawa acara mulai berbicara di panggung. Hadirin yang terhormat, malam ini kami ingin memberikan penghargaan khusus kepada salah satu mitra bisnis terbaik kami, CV Segar Jaya, yang dipimpin oleh seorang wanita tangguh dan inspiratif, Ibu Amalia. Semua mata tertuju padaku saat aku melangkah naik ke panggung. Sorotan lampu menerpa wajahku, dan tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Aku menerima penghargaan itu dengan senyum tenang. Sementara di kursi tamu, Bu Endang dan Mayang menunduk, entah malu atau masih tak percaya. Setelah acara selesai, aku turun panggung dan kembali ke meja mereka. Bu Endang mencoba tersenyum canggung. Amalia,
Maaf ya, Mama nggak tahu selama ini kamu. Aku memotong lembut. Tidak apa-apa, Bu. Saya juga tidak pernah merasa perlu menjelaskan. Saya ingin tahu siapa yang bisa menerima saya tanpa melihat status. Sayangnya, tidak semua orang bisa. Mayang menunduk, menggigit bibir. Sementara Fadil menggenggam tanganku pelan di bawah meja. Sekarang Mama tahu, yang jualan sayur itu bukan berarti orang kecil, kataku sambil menatap Bu Endang. Kadang justru dari tanah dan lumpur, lahir orang yang kuat dan tahu bagaimana caranya tumbuh. Malam itu menjadi titik balik, bukan hanya bagi mereka, tapi juga bagi diriku sendiri. Aku sadar, kadang dunia perlu sedikit kejutan agar belajar tidak menilai seseorang dari tampilan luar. Dan aku sudah siap menghadapi babak berikutnya. Karena setelah ini, hidupku dan Fadil tak akan pernah sama lagi. Beberapa hari setelah acara gala dinner yang mengubah segalanya, hidupku kembali berjalan seperti biasa. Setidaknya di permukaan. Aku masih berangkat ke pasar subuh-subuh, masih menata sayur di lapak kecilku, dan masih tersenyum pada pelanggan yang sudah kukenal sejak bertahun-tahun lalu. Tapi dalam diam, banyak hal telah berubah, terutama cara orang memandangku. Para pedagang lain mulai berbisik, sebagian kagum, sebagian tak percaya. Mereka baru tahu bahwa aku bukan hanya penjual sayur, melainkan pengusaha besar di balik nama CV Segar Jaya. Namun aku tak pernah merasa perlu membanggakan itu. Lapak ini, tempat yang penuh keringat dan perjuangan, tetap jadi bagian dari hidupku yang paling jujur. Tapi ada hal lain yang berubah, hubungan dengan keluarga Fadil. Sejak malam penghargaan itu, Bu Endang belum menemuiku lagi. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, ia akan datang. Entah untuk menjelaskan, meminta maaf, atau mencari pembenaran atas sikapnya selama ini. Sore itu, ketika aku sedang menghitung hasil penjualan di kios, suara klakson mobil terdengar di depan pasar. Semua orang menoleh. Mobil sedan hitam berhenti tak jauh dari lapakku. Dari dalam keluar seorang wanita berusia paruh baya dengan pakaian elegan. Aku tertegun. Itu Bu Endang. Beberapa pedagang berbisik pelan. Itu, calon mertua Bu Amalia ya? Aku pura-pura tidak mendengar dan melanjutkan pekerjaanku. Tapi langkah Bu Endang makin mendekat, dan akhirnya berhenti tepat di depan lapakku. Amalia, suaranya pelan, agak bergetar. Boleh Mama bicara sebentar? Aku menatapnya sebentar. Kali ini wajahnya tak lagi angkuh. Tak ada riasan tebal, tak ada senyum sombong. Hanya tatapan mata seorang ibu yang menyesal. Silakan, Bu. Mau duduk? Tawarku, menarik bangku kecil dari belakang meja kayu. Ia duduk perlahan, menatap sekitar. Mungkin baru kali ini ia benar-benar memperhatikan kehidupan yang selama ini ia remehkan. Maafkan Mama, Amalia, katanya tiba-tiba. Suaranya serak. Mama malu. Malu karena udah salah menilai kamu. Mama pikir kamu hanya perempuan pasar yang gak pantas buat Fadil. Tapi ternyata, Mama yang gak pantas menilai kamu. Aku terdiam. Tidak mudah bagiku mendengar kalimat itu, setelah semua hinaan yang pernah ia lontarkan. Tapi di dalam hatiku, aku tahu, setiap orang bisa berubah, jika mau belajar dari kesalahannya. Aku nggak menyimpan dendam, Bu, jawabku tenang. Tapi luka itu, tetap ada. Saya cuma ingin dihargai, bukan karena harta, tapi karena usaha dan ketulusan. Bu Endang mengangguk, menunduk dalam. Mama ngerti sekarang. Kadang orang terlalu sibuk menilai dari penampilan sampai lupa bahwa ketulusan gak punya bentuk luar. Sebelum aku sempat menanggapi, dari arah parkiran muncul suara lain. Aku udah nyusul. Itu Fadil. Ia datang tergesa. Wajahnya lega begitu melihat kami berdua. Syukurlah Mama datang juga.
katanya sambil memeluk bahu ibunya. Bu Endang menoleh ke arahku dengan senyum kecil. Fadil, kamu beruntung punya Amalia. Jangan pernah sia-siakan perempuan ini. Fadil menatapku, lalu menunduk sedikit. Suaranya rendah tapi penuh makna. Aku nggak akan, Aku tahu, Amalia bukan cuma perempuan kuat, tapi juga perempuan berhati besar. Aku tersenyum tipis. Dalam hati, aku merasa lega. Mungkin ini bukan pembalasan, tapi pengakuan. Dan kadang, pengakuan jauh lebih berarti daripada dendam yang tersimpan. Beberapa hari setelah itu, hubungan kami mulai membaik. Bu Endang sering datang ke rumahku. Bahkan ikut ke gudang besar tempat sayur-sayur dikirim setiap pagi. Ia tampak kagum melihat puluhan karyawan yang bekerja di bawah perusahaanku. Jadi ini tempatnya, ya? Katanya suatu siang, matanya menelusuri tumpukan peti berisi hasil panen. Mama nggak nyangka, usaha kamu sebesar ini. Aku hanya tersenyum. Semuanya dari bawah, Bu. Dari jualan keliling, dari pinjam uang ke tetangga, dari gagal panen dan ditipu orang. Tapi pelan-pelan, kalau kita jujur dan gak menyerah, Tuhan selalu bukakan jalan. Bu Endang menatapku lama, lalu berkata lirih, "Kamu benar-benar berbeda, Amalia. Mama bangga." Kata-kata itu sederhana, tapi bagiku seperti balasan dari semua luka yang pernah kubawa diam-diam. Namun di sisi lain, tak semua orang senang melihat perubahan itu. Mayang, adik Fadil, tampak semakin dingin. Ia memang sempat menunduk malu di acara gala dinner. Tapi setelah itu, ia jarang berbicara padaku. Sampai akhirnya, satu hari, ia datang diam-diam ke lapaku. "Amalia," katanya dengan nada tajam. "Jujur aja, kamu puas ya? Udah bikin mama malu di depan banyak orang." Aku menatapnya, berusaha tetap tenang. Aku nggak pernah bermaksud mempermalukan siapapun. Aku cuma jujur tentang siapa diriku. "Tapi kamu bisa kok tetap sembunyi. Kenapa harus pamer di acara sebesar itu?" tuduhnya. Aku menghela napas. "Mayang, aku nggak pamer. Dunia yang menuntutku untuk jujur. Kadang kebenaran memang menyakitkan untuk orang yang dulu menolak melihatnya." Mayang terdiam. Aku bisa lihat matanya bergetar, seperti menahan sesuatu yang ingin ia katakan tapi tak sanggup. "Entahlah," ucapnya akhirnya. "Aku cuma belum bisa terima aja. Kamu yang dulu aku hina, ternyata lebih tinggi dari aku dalam segala hal." Aku tersenyum lembut. "Mayang, nggak ada yang lebih tinggi atau rendah. Semua cuma tergantung dari cara kita memperlakukan orang lain." Ia menatapku lama, sebelum akhirnya berbalik dan pergi. Tapi di langkahnya yang berat, aku tahu, kata-kataku menyentuh sedikit ruang di hatinya yang keras itu. Malamnya, aku duduk di teras rumah sambil menatap langit. Fadil datang membawa 2 cangkir teh hangat dan duduk di sampingku. "Capek ya, Ma?" katanya pelan. Aku menggeleng. "Enggak." Aku cuma mikir, lucu aja. Kadang kita nggak perlu marah buat membalas. Cukup tunjukin siapa diri kita. Biar dunia yang bicara. Fadil menggenggam tanganku. "Hangat. Dan kamu udah lakuin itu dengan cara paling indah." Aku menatapnya dan tersenyum. Lalu menatap bintang di atas sana. Mungkin benar kata orang, waktu bisa menyembuhkan luka, tapi hanya jika kita memilih untuk tidak menyimpannya. Sudah hampir sebulan sejak kejadian di pasar itu, saat Bu Endang datang dan meminta maaf. Hubungan kami kini jauh lebih hangat dari sebelumnya. Siapa sangka, perempuan yang dulu menatapku dengan tatapan sinis, kini sering datang membawa makanan ke rumahku, bahkan sesekali ikut membantu memilah sayur sambil bercanda dengan para karyawan. Namun perubahan itu ternyata menimbulkan reaksi berbeda dari orang-orang di sekitar kami. Beberapa keluarga sahabat Bu Endang mulai bertanya-tanya, mengapa wanita sekelasnya begitu dekat dengan penjual sayur. Ada juga yang diam-diam mencibir di belakang,
mengatakan bahwa Bu Endang hanya berpura-pura rendah hati karena menyesal. Tapi bagi kami, itu tak lagi penting. Karena di dalam rumah, suasana kini jauh lebih damai. Pagi itu, aku sedang duduk di ruang tengah sambil menyiapkan dokumen kerja sama baru. Fadil datang menghampiri, masih dengan dasi setengah terpasang. "Ma," katanya sambil tersenyum. "Mama ngajak kita makan malam nanti di rumah. Katanya ada tamu yang mau dikenalin." Aku menatapnya. "Tamu siapa?" Katanya teman lama Mama, keluarga rekan bisnis juga. Tapi aku kurang tahu siapa. Aku mengangguk, meski di dalam hati ada rasa aneh. Naluriku mengatakan malam ini tak akan sesederhana yang Fadil pikir. Ketika malam tiba, kami pun datang ke rumah Bu Endang. Mayang sudah duduk di ruang tamu dengan gaun mewah berwarna merah muda. Senyum di bibirnya tampak dibuat-buat. "Wah, akhirnya datang juga," katanya dengan nada yang agak menyindir. Aku hanya membalas dengan senyum sopan. Bu Endang menghampiri kami, kini dengan ekspresi penuh semangat. "Amalia, Fadil, ayo duduk. Sebentar lagi tamunya datang. Mama pengen kalian kenalan, terutama kamu, Amalia." Tak lama, suara mesin mobil terdengar di luar. Seorang pria paruh baya bersama istrinya masuk ke ruang tamu. Dari cara berpakaian mereka, jelas mereka orang berada. "Mama, ini Pak Wibowo dan istrinya, Bu Rina," kata Bu Endang memperkenalkan. "Mereka pemilik Hotel Grand Mawar di pusat kota. Kamu pasti tahu kan, hotel besar itu?" Aku tersenyum ramah dan menjabat tangan mereka. "Tentu saja, Bu. Hotelnya sering jadi langganan untuk event kerjasama dengan perusahaan saya." "Perusahaan kamu?" tanya Bu Rina. "CV Segar Jaya, Bu," jawabku ringan. Pak Wibowo tampak terkejut. "Oh, jadi Ibu Amalia itu Anda? Wah, kami sering dengar tentang profesionalisme perusahaan Ibu. Semua hotel yang pernah kerjasama dengan Ibu pasti kasih testimoni bagus." Bu Endang tersenyum bangga. Seolah kebanggaannya terhadapku kini berubah menjadi kebanggaan terhadap dirinya sendiri. "Lihat, kan?" katanya menoleh ke Mayang. "Mama nggak salah lagi kali ini." Mayang hanya menatapku sekilas, lalu menunduk sambil memainkan sendoknya. Makan malam itu berjalan dengan lancar. Obrolan mengalir santai, hingga Bu Endang berkata, "Amalia, Mama baru sadar sesuatu. Dulu Mama pikir, kamu terlalu sederhana buat keluarga kita. Tapi ternyata kesederhanaan kamu justru yang paling berharga. Kamu nggak pernah sombong, padahal kamu punya segalanya." Aku menatapnya lembut. "Terima kasih, Bu. Tapi saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Hidup ini, kalau terlalu sering memandang ke atas, kita lupa bersyukur atas apa yang kita punya." Pak Wibowo mengangguk kagum. "Betul, Bu Amalia. Saya setuju sekali. Dunia bisnis sekarang jarang ada orang seperti Anda. Saya bisa lihat kenapa perusahaan Anda bisa berkembang sepesat itu." Ucapan itu membuat suasana meja makan hangat. Tapi di sisi lain meja, Mayang tampak gelisah. Ia beberapa kali mencuri pandang padaku, lalu menunduk lagi. Setelah para tamu pulang, Bu Endang memintaku untuk tetap tinggal sebentar. Fadil sedang berbicara di luar dengan Pak Wibowo, jadi hanya kami bertiga yang tersisa. Aku, Bu Endang, dan Mayang. Bu Endang menatapku dengan senyum lembut. "Amalia, Mama benar-benar bersyukur kamu datang ke hidup Fadil. Dulu Mama malu, tapi sekarang Mama bangga bisa punya calon menantu sepertimu." Aku hendak menjawab, tapi sebelum sempat, Mayang tiba-tiba berdiri. "Semuanya berubah karena uang, kan?" katanya tiba-tiba, suaranya meninggi. "Dulu waktu dia cuma jualan sayur, semua orang hina. Tapi sekarang, karena ternyata dia punya perusahaan besar, semua langsung muji-muji."
termasuk Mama. Ruangan mendadak hening. Bu Endang memandang putrinya. Wajahnya kaget dan kecewa. Mayang, apa yang kamu bicarakan? Mayang menatapku dengan mata berair. Aku iri, Amalia. Aku iri karena kamu bisa tetap tenang walau semua orang merendahkan kamu. Aku iri karena Mama sekarang lebih sayang kamu daripada aku sendiri. Aku bangkit perlahan, mendekatinya. Mayang. Dia mundur setengah langkah, tapi suaraku tetap lembut. Kamu nggak perlu iri. Aku nggak pernah minta dipuji atau disanjung. Aku cuma berusaha tetap jadi diriku sendiri. Dan kamu juga bisa begitu, asal kamu mau berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Mayang terdiam. Air matanya menetes. Tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena tersentuh. Bu Endang menghampiri dan memeluk bahunya. Sudahlah, Nak. Mama sayang kalian berdua sama besarnya. Cuma, Mama belajar banyak dari Amalia. Dia ngajarin Mama untuk lebih melihat hati, bukan tampilan luar. Aku tersenyum tipis. Kita semua belajar, Bu, dari cara yang berbeda-beda. Malam itu, sebelum pulang, Bu Endang memelukku erat di depan pintu. Terima kasih, Amalia, katanya lirih. Kamu sudah ubah keluarga ini tanpa harus berteriak, tanpa harus membalas. Kamu menang, tapi tetap rendah hati. Itu yang paling sulit dilakukan di dunia ini. Aku hanya menjawab pelan, saya nggak ingin menang, Bu. Saya cuma ingin dihargai apa adanya. Fadil yang baru kembali dari luar menatap kami dengan senyum haru. Ia menggenggam tanganku, lalu membisik. Sekarang kamu tahu, Ma, kadang keangkuhan bisa berubah jadi kekaguman, kalau yang kita tunjukkan bukan kemarahan, tapi keikhlasan. Aku mengangguk. Dan di malam itu, aku merasa Tuhan benar-benar menunjukkan caranya mengembalikan harga diri seseorang. Bukan lewat pembalasan, tapi lewat ketulusan yang akhirnya membuka mata semua orang. Pagi itu, udara terasa berat. Sejak pertemuan makan malam di rumah Fadil, aku jadi lebih sering memikirkan sikap Bu Endang dan Mayang. Setiap kata yang mereka ucapkan seperti duri yang menancap dalam hati. Tapi aku berusaha tetap tegar. Aku tahu, orang seperti mereka hanya menilai dari tampilan luar. Aku tidak pernah berniat menyombongkan diri. Selama ini, aku memilih untuk hidup sederhana. Karena aku ingin melihat siapa yang bisa menerimaku apa adanya. Aku tak pernah mengira ujian itu akan datang justru dari keluarga orang yang paling kucintai. Pagi itu aku sudah tiba di kantor pusat perusahaanku, perusahaan distribusi sayur terbesar di kota ini, Amalia Fresh Farm. Bangunan 3 lantai itu berdiri megah di kawasan industri. Di dalamnya, puluhan pegawai sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Mengatur stok sayur dari petani, memeriksa kualitas produk, dan mengatur pengiriman ke berbagai supermarket besar. Selamat pagi, Bu Amalia, sapa Rani, asisten pribadiku, sambil menyerahkan tablet berisi laporan penjualan minggu ini. Pagi, Ran. Bagaimana hasil ekspor keluar kota kemarin? Tanyaku sambil melirik layar. Lancar, Bu. Pembeli dari Surabaya bahkan sudah minta tambahan pengiriman minggu depan. Aku tersenyum puas. Dalam diam, aku bersyukur atas kerja keras selama bertahun-tahun ini. Semua bermula dari gerobak kecil di pasar tradisional. Gerobak peninggalan ayah. Tapi sekarang, aku memimpin lebih dari 100 karyawan dan punya ratusan petani binaan. Namun meski semua pencapaian itu ada, aku tetap belum berani jujur pada Fadil. Aku takut dianggap menyembunyikan sesuatu. Aku takut dia merasa aku mempermainkan perasaannya. Sore harinya, Fadil datang menjemputku seperti biasa. Namun kali ini, ada sesuatu di wajahnya, rasa canggung yang tak biasa. Mal,
Aku boleh jujur? Katanya saat mobil melaju pelan meninggalkan area parkir. Tentu. Ada apa? Tanyaku hati-hati. Ibu sempat bicara sama aku semalam. Katanya, kalau aku serius sama kamu, aku harus pikir matang-matang. Mereka merasa, kamu nggak selevel sama keluarga kita. Aku menarik napas dalam-dalam. Jantungku berdegup keras. Jadi benar, mereka mulai menekan Fadil. Aku tahu mereka masih belum suka padaku. Jawabku tenang. Tapi aku percaya kamu bisa menilai sendiri siapa aku. Fadil menggenggam tanganku. Aku nggak peduli latar belakangmu, Ma. Tapi aku juga nggak bisa terus-terusan bikin hubungan ini penuh tekanan. Aku pengin semua orang bahagia. Aku tersenyum tipis. Bahagia nggak bisa dibangun dari pandangan orang lain, Fadil. Kadang, kita harus berani berdiri di tengah badai. Dia terdiam lama. Mobil berjalan tanpa arah pembicaraan. Di sisi lain, aku tahu aku harus segera mengambil langkah. Harga diriku sudah diinjak. Tapi bukan dengan amarah aku akan membalasnya. Aku akan menunjukkan siapa sebenarnya Amalia. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan bukti yang akan membuat mereka tak berkedip. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan resmi dari pemerintah kota untuk menghadiri acara penghargaan pengusaha muda inspiratif tahun ini. Tak kusangka, namaku termasuk dalam daftar penerima utama. Aku memandangi undangan itu lama sekali. Ini mungkin waktunya. Waktu untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya, tanpa harus membusungkan dada. Namun, takdir seolah ingin menambahkan bumbu pada rencanaku. Ketika malam penghargaan itu tiba, ternyata Bu Endang dan Mayang juga hadir. Mereka diundang karena perusahaan keluarga mereka menjadi sponsor utama acara tersebut. Aku mengenakan gaun elegan berwarna emerald, sederhana tapi berkelas. Rani, yang menemaniku, berbisik, "Bu, saya yakin malam ini mereka akan tahu siapa ibu sebenarnya." Aku hanya tersenyum. Aku tidak akan memulai perang. Tapi kalau medan sudah dibuka, aku takkan mundur. Begitu aku naik ke panggung dan pembawa acara menyebut namaku lengkap dengan jabatan sebagai CEO Amalia Fresh Farm, aku melihat mata Bu Endang dan Mayang membulat tak percaya. Mayang bahkan sempat menjatuhkan gelas minumannya. Sementara Fadil, yang juga hadir di barisan tamu undangan, menatapku dengan ekspresi campuran antara kaget dan kagum. Aku menatap mereka dari atas panggung, dengan senyum kecil yang mengandung makna panjang. Kini, harga diriku sudah terjawab, tanpa perlu satupun kata kasar terucap. Namun di balik kemenangan malam itu, aku tahu, badai belum sepenuhnya reda. Karena setelah acara usai, Bu Endang memanggilku dengan nada dingin yang belum pernah kudengar sebelumnya. "Amalia, kita perlu bicara. Sekarang." Aku menatapnya dalam-dalam. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, aku bersiap menghadapi mereka bukan sebagai calon menantu penjual sayur, tapi sebagai Amalia, pengusaha yang tak lagi bisa diremehkan. "Amalia, kita perlu bicara. Sekarang." Nada suara Bu Endang terdengar dingin, tapi tegas. Tidak ada lagi basa-basi, tidak ada senyum palsu seperti sebelumnya. Aku mengikuti langkahnya ke area taman belakang gedung acara. Angin malam bertiup pelan, tapi ketegangan di antara kami membuat udara terasa berat. Mayang ikut berdiri di belakang ibunya, menyilangkan tangan dengan ekspresi sinis. Begitu kami berhenti, Bu Endang menatapku dari ujung kaki sampai kepala, matanya penuh perhitungan. "Jadi, ini yang kamu sembunyikan selama ini?" ujarnya pelan, tapi tajam. Aku tidak langsung menjawab. Aku tahu ini bukan saatnya membela diri dengan emosi. "Aku tidak menyembunyikan apapun, Bu," jawabku tenang.
Saya hanya tidak merasa perlu menyebutkan semuanya di awal. Saya ingin dikenal sebagai Amalia yang apa adanya, bukan karena gelar atau jabatan. Bu Endang menyipitkan mata. Kamu pikir itu hal yang pantas? Kamu membuat keluarga saya malu di depan tamu-tamu penting. Semua orang sekarang membicarakan bagaimana calon menantu kami ternyata pengusaha besar. Kami terlihat bodoh karena sudah meremehkanmu. Aku menatapnya dalam diam. Jadi yang ia sesalkan bukan sikapnya terhadapku, tapi rasa malu karena terbongkar di depan publik. Kalau ibu merasa malu karena telah meremehkan saya, kataku perlahan, itu bukan kesalahan saya. Saya tidak pernah berniat mempermalukan siapapun. Mayang mendengus sinis. Ah, jangan sok suci, deh. Aku yakin kamu memang sengaja nyembunyiin identitasmu supaya bisa ngetes kita, kan? Kamu pengusaha besar, tapi pura-pura jualan sayur di pasar. Drama banget. Aku menatapnya dengan senyum tipis. Kalau menurutmu begitu, silakan. Tapi aku hidup bukan untuk membuktikan sesuatu pada kalian. Mayang hendak membalas, tapi Bu Endang menahan tangannya. Cukup, Mayang, katanya dengan nada keras. Lalu ia menatapku lagi. Baiklah, Amalia. Sekarang aku tahu siapa kamu. Tapi aku juga ingin kamu tahu. Menjadi kaya atau sukses tidak menjamin kamu cocok masuk ke keluarga kami. Aku menarik napas dalam-dalam. Saya tidak pernah memaksa ingin masuk, Bu. Tapi saya mencintai Fadil. Dan saya pikir, cinta tidak butuh restu yang dipenuhi kesombongan. Untuk sesaat, mata Bu Endang berkedip cepat. Mungkin karena tidak menyangka aku berani bicara setegas itu. Tak lama kemudian, Fadil datang menghampiri. Nafasnya sedikit terengah, wajahnya terlihat cemas. Bu, Amalia, kenapa bicara di sini? Semua orang cari-cari kalian, katanya sambil menatapku, lalu menatap ibunya bergantian. Bu Endang menatap anaknya dengan wajah dingin. Fadil, kamu tahu siapa calon istrimu ini sebenarnya? Fadil mengangguk. Tahu, Bu. Aku baru tahu malam ini, dan jujur, aku bangga. Bu Endang mendengus tidak percaya. Bangga? Kamu sadar enggak? Dia mempermainkan kita semua. Fadil melangkah maju, suaranya tegas. Tidak, Bu. Justru selama ini kita yang mempermainkan harga dirinya. Ibu dan Mayang menilainya dari cara dia berpakaian, dari profesinya sebagai penjual sayur, padahal kita tidak tahu siapa dia sebenarnya. Aku terdiam. Aku tak menyangka Fadil akan berbicara sekeras itu. Mayang tampak terkejut. Sementara Bu Endang menatap anaknya tajam. Kamu membela dia, Fadil? Ibumu sendiri kamu lawan karena perempuan ini. Ibu, aku tidak melawan, jawab Fadil, suaranya mulai bergetar. Tapi aku capek hidup dengan pandangan yang selalu menilai orang dari status. Aku cinta sama Amalia bukan karena dia pengusaha, bukan karena hartanya. Aku cinta dia karena ketulusan dan kerja kerasnya. Untuk pertama kalinya, Bu Endang terdiam cukup lama. Tatapan matanya masih keras, tapi aku bisa melihat sedikit goyah di sana. Entah karena marah, entah karena malu. Suasana hening selama beberapa detik, sampai akhirnya Bu Endang berkata lirih. Kamu pikir pernikahan bisa berjalan cuma karena cinta, Fadil? Kamu belum tahu kerasnya hidup berumah tangga. Justru karena itu, Bu, jawab Fadil. Aku butuh pasangan yang bisa berjuang bersamaku. Dan Amalia sudah membuktikan kalau dia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Dia pantas, Bu. Kata-kata itu menampar suasana malam dengan tegas. Mayang menatap kakaknya tak percaya. Mas, kamu beneran yakin? Dia bahkan bikin ibu malu di depan orang banyak.
Yang bikin malu bukan Amalia, kata Fadil lagi. Yang bikin malu adalah cara kita memperlakukan orang baik seperti dia. Aku menggigit bibir, menahan emosi yang hampir tumpah. Antara lega dan terharu bercampur jadi satu. Aku tidak pernah memaksa Fadil untuk membelaku. Tapi malam ini, ia benar-benar menunjukkan keberaniannya sebagai lelaki sejati. Akhirnya, Bu Endang memutar badan. "Terserah kalian," ujarnya dingin. "Tapi jangan salahkan aku kalau nanti semua ini berakhir dengan penyesalan." Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan kami di taman dengan udara yang makin dingin. Mayang menatapku sekali lagi dengan tatapan sinis, lalu menyusul ibunya. Kini hanya aku dan Fadil yang tersisa. Ia menatapku lembut, lalu menggenggam tanganku. "Aku minta maaf, Mal. Aku tahu kamu banyak disakiti. Tapi mulai sekarang, aku janji, kamu gak akan berdiri sendirian lagi." Aku tersenyum lirih, menatap wajahnya yang penuh ketulusan. "Aku tidak butuh janji, Fadil. Aku cuma butuh kamu tetap jadi dirimu sendiri, yang berani membela kebenaran meski harus melawan dunia." Fadil mengangguk. "Kita akan buktikan ke mereka, Mal. Kalau cinta yang tulus nggak pernah kalah dari gengsi." Aku menatap langit malam yang berhiaskan bintang-bintang. Mungkin inilah awal dari babak baru hidupku, di mana topeng-topeng sudah terbuka, dan setiap orang harus belajar menelan kenyataan bahwa tidak semua penjual sayur hidup sederhana, dan tidak semua keluarga terpandang punya hati yang mulia. Sejak malam penghargaan itu, hidupku berubah. Bukan hanya karena identitasku terbongkar, tapi karena pandangan orang-orang di sekitarku ikut bergeser. Semua orang di lingkungan Fadil kini tahu bahwa penjual sayur, yang dulu mereka anggap rendah, ternyata pemilik jaringan distribusi terbesar di kota ini. Dan seperti yang kuduga, tidak semua orang bisa menerima perubahan itu dengan lapang dada. Sebagian mulai berusaha mendekatiku dengan ramah, bahkan terlalu ramah. Sebagian lagi diam, tapi menatapku dengan iri atau sinis. Namun yang paling sulit kuhadapi tetaplah Bu Endang dan Mayang. Sejak malam itu, mereka memang tidak lagi terang-terangan menghina, tapi setiap kata dari mulut mereka terasa seperti sindiran yang halus namun tajam. "Wah, Amalia sekarang sibuk terus ya? Maklum, pengusaha besar," kata Mayang suatu sore saat aku datang berkunjung ke rumah mereka bersama Fadil. Nada suaranya manis, tapi matanya jelas menatap dengan ejekan terselubung. Aku hanya tersenyum sopan. "Namanya juga kerja, Mayang. Kalau mau maju, ya harus rajin." Mayang terkekeh kecil, menatap kuku jarinya yang baru dipoles. "Iya sih. Tapi semoga aja nggak lupa waktu. Kadang perempuan kalau udah sibuk bisnis suka lupa tugasnya di rumah." Fadil langsung menoleh ke adiknya. Nadanya sedikit tajam. "Mayang, tolong jaga omonganmu." Namun Mayang hanya mengangkat bahu. "Aku cuma ngomong fakta, Mas. Aku kan nggak bilang salah." Bu Endang yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. Suaranya pelan tapi berwibawa. "Sudahlah, Fadil. Mayang benar juga. Perempuan boleh bekerja, tapi jangan sampai melupakan peran utamanya. Rumah tangga itu nggak bisa disetir dengan uang." Aku menarik napas dalam. Kata-kata itu jelas ditujukan padaku, tapi aku memilih untuk tidak terpancing. "Iya, Bu," jawabku lembut. "Saya juga percaya rumah tangga nggak bisa dibeli dengan uang. Tapi rumah tangga juga nggak bisa dijaga kalau tidak ada saling pengertian." Bu Endang menatapku sebentar, lalu berpaling seolah tidak tertarik melanjutkan. Fadil menatapku penuh pengertian, dan aku membalasnya dengan senyum kecil. Senyum yang menyembunyikan perasaan getir di dada. Malam itu, setelah kami pamit, Fadil menggenggam tanganku erat di dalam mobil. "Maaf ya, Mal.
Ibu dan Mayang memang masih butuh waktu. Tapi aku yakin nanti mereka akan berubah. Aku menatap jendela, melihat pantulan wajahku di kaca. Aku nggak butuh mereka berubah sekarang, Fadil. Aku cuma butuh kamu tetap di pihak yang benar. Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, aku akan selalu di pihakmu. Tapi di lubuk hatiku yang terdalam, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Aku tahu, hubungan ini akan terus diuji, bukan oleh cinta yang pudar, tapi oleh gengsi, iri, dan harga diri yang belum bisa menerima kenyataan. Beberapa hari kemudian, ujian itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Perusahaanku sedang menyiapkan kerjasama besar dengan salah satu supermarket milik keluarga Bu Endang. Fadil yang mengetahui hal itu tampak senang, karena berpikir kolaborasi itu bisa memperbaiki hubungan keluarga. Namun aku ragu. Fadil, kamu yakin ibu mau? Tanyaku. Aku tidak ingin mereka berpikir aku mencoba memanfaatkan hubungan keluarga. Fadil tersenyum meyakinkan. Aku yakin, Ma. Ibu itu keras di luar, tapi sebenarnya lembut. Kalau ini berjalan baik, mungkin hatinya akan mulai luluh. Aku mengangguk pelan, meski hati masih diliputi kecemasan. Hari penandatanganan kerjasama pun tiba. Aku datang dengan setelan kerja berwarna krem, sederhana tapi profesional. Di ruang rapat besar itu, sudah ada beberapa orang dari pihak supermarket keluarga Bu Endang. Namun saat pintu terbuka dan Bu Endang sendiri masuk, bersama Mayang yang kini menjadi salah satu manajer di sana, suasana langsung berubah. Tatapan Bu Endang dingin. Mayang tersenyum sinis. Dan aku tahu, kerjasama ini tidak akan berjalan semudah yang Fadil kira. Jadi, kamu mau jadi pemasok untuk toko kami, Amalia? Tanya Bu Endang dengan nada datar. Menarik. Tapi sebelum kita bicara kontrak, aku ingin tahu satu hal. Aku mengangguk sopan. Silakan, Bu. Apakah kamu benar-benar bisa menjamin kualitas sayurmu? Katanya, menatapku tajam. Karena nama keluarga kami tidak bisa dikaitkan dengan hal yang setengah-setengah. Aku menatapnya dengan tenang, menahan diri agar tidak terpancing. Bu Endang, selama 7 tahun perusahaan saya berdiri, belum pernah ada satupun keluhan tentang kualitas. Kami tidak main-main soal kepercayaan. Mayang tertawa kecil. Wah, pede banget. Tapi bukankah bisnis itu bisa jatuh kapan saja? Siapa tahu nanti karena kamu terlalu sibuk urusan pribadi, perusahaanmu malah keteteran. Aku menatapnya lurus-lurus. Kalau aku jatuh, aku akan bangkit sendiri, Mayang. Aku sudah pernah jatuh lebih dalam dari ini. Ruangan hening. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar jelas. Bu Endang memandangku lama, lalu berkata pelan, baiklah, aku akan pertimbangkan. Tapi jangan harap aku kasih perlakuan khusus. Di meja bisnis, kamu bukan calon menantuku. Kamu cuma rekan kerja yang harus membuktikan nilai. Aku mengangguk tegas. Itu yang saya harapkan, Bu. Pertemuan itu selesai tanpa senyum. Tapi bagiku, itu langkah awal. Setidaknya, kini Bu Endang melihatku bukan hanya sebagai penjual sayur yang kebetulan kaya, tapi sebagai sosok yang bisa menatapnya sejajar di meja perundingan. Namun malam itu, saat aku pulang, Fadil memelukku dari belakang dan berbisik, "Kamu hebat, Mal." Tapi aku takut ibu mulai merencanakan sesuatu. Aku lihat tatapannya waktu rapat tadi, gak biasa. Aku menoleh, menatap wajah Fadil yang cemas. "Kamu pikir dia akan menjegalku?" Fadil mengangguk pelan. "Aku nggak tahu, tapi aku nggak akan biarkan kamu terluka lagi." Aku mengusap pipinya lembut. "Tenang saja, Fadil. Aku sudah terbiasa berdiri di tengah badai."
Namun dalam hati, aku tahu Fadil mungkin benar. Ada sesuatu yang disembunyikan Bu Endang di balik sikap dinginnya. Sesuatu yang perlahan akan membuka babak baru antara kekuasaan, gengsi, dan harga diri yang belum selesai. Dan aku bersiap, karena aku tahu ini baru permulaan dari ujian yang sesungguhnya. Hari demi hari berlalu setelah pertemuan itu. Hubungan antara perusahaanku dan supermarket keluarga Bu Endang berjalan dengan tensi tinggi. Semua transaksi harus melewati proses rumit, seolah mereka ingin membuktikan kalau aku tak mampu. Tapi aku tidak menyerah. Aku turun langsung ke lapangan, memastikan setiap sayur dikirim dalam kondisi terbaik. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bukan sekadar penjual sayur, tapi seorang pemimpin yang mengerti kualitas, kerja keras, dan kejujuran. Namun, seperti firasat Fadil, sesuatu memang sedang direncanakan di belakangku. Suatu pagi, kabar mengejutkan datang. Salah satu outlet supermarket Bu Endang mengeluh karena sayur yang dikirim busuk dan tidak layak jual. Berita itu cepat menyebar, bahkan sempat menjadi bahan gosip di media sosial. Nama perusahaanku disebut-sebut. Aku terkejut. Padahal, pengiriman dari pihakku selalu diawasi ketat. Tanpa pikir panjang, aku pergi ke gudang penyimpanan supermarket yang dimaksud. Sesampainya di sana, aku menemukan fakta mengejutkan. Sayur-sayur itu bukan berasal dari gudangku. Label perusahaanku memang ada, tapi itu palsu. Seseorang telah menukar barang asli dengan kualitas buruk untuk menjatuhkanku. Ketika ku telusuri lebih jauh, aku menemukan bukti rekaman CCTV dari staf gudang yang setia padaku. Dan dalam rekaman itu, terlihat jelas siapa yang melakukannya. Aku terdiam lama, menatap layar. Tidak hanya kaget, tapi juga kecewa. Aku tidak pernah menyangka adik calon suamiku akan sekejam itu demi menjatuhkanku. Fadil datang tidak lama kemudian. Begitu ia melihat bukti itu, wajahnya memucat. Tidak mungkin. Mayang, katanya pelan, seperti tak percaya. Aku hanya diam, lalu menyerahkan flash disk itu padanya. Biar kamu yang tunjukkan pada ibumu. Aku tidak ingin dibilang menjebak. Sore itu, kami pergi ke rumah Bu Endang. Mayang sudah ada di sana, tampak gelisah saat melihat Fadil membawa laptop. Ada apa ini, Mas? Tanyanya, berusaha tenang. Fadil tak menjawab. Ia hanya memutar video itu di hadapan Bu Endang. Detik demi detik berlalu, dan wajah Bu Endang perlahan berubah. Matanya melebar, rahangnya menegang, dan Mayang mulai menangis pura-pura. Bu, aku nggak sengaja. Aku cuma mau kasih pelajaran buat dia. Aku pikir cuma main-main, nggak nyangka bakal viral. Cukup, Mayang, bentak Bu Endang dengan suara berat. Ruangan itu hening. Aku berdiri diam, menatap mereka tanpa rasa dendam. Di hatiku, sudah tidak ada amarah. Yang tersisa hanya lelah. Bu Endang akhirnya menoleh padaku. Tatapannya kali ini bukan lagi penuh kebencian, tapi rasa bersalah yang dalam. Amalia, maafkan ibu. Ibu sudah salah menilai kamu. Ibu pikir kamu cuma cari keuntungan lewat Fadil. Tapi ternyata, kamulah yang justru menjaga nama keluarga ini dari kehancuran. Aku menggeleng pelan. Saya tidak butuh permintaan maaf, Bu. Saya hanya ingin dihargai sebagaimana saya menghargai keluarga ini. Bu Endang menunduk lama. Air matanya jatuh perlahan. Ibu malu, Nak. Selama ini ibu terlalu sombong. Mayang menangis, memohon ampun pada kakaknya dan padaku. Aku bisa saja membalas, menyingkirkan mereka dari hidupku, tapi aku memilih jalan yang berbeda. Mayang, kataku lembut, aku maafkan kamu. Tapi jadikan ini pelajaran.
Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena tampilan luarnya. Kadang yang terlihat sederhana justru menyimpan kekuatan besar. Fadil memelukku erat. Suaranya serak menahan emosi. Aku bangga padamu, Mal. Kamu jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah ku kenal. Beberapa hari kemudian, nama perusahaanku bersih dari tuduhan. Media justru menulis kisah tentang bagaimana aku, seorang wanita yang dulu hanya dikenal sebagai penjual sayur, berhasil menegakkan kejujuran di tengah fitnah dan keserakahan. Kerjasama dengan supermarket keluarga Bu Endang pun berlanjut, tapi kali ini dengan dasar saling menghormati. Bu Endang sering datang ke rumahku, membawa makanan dan cerita, bahkan mulai memanggilku, Nak Amalia, dengan lembut. Mayang perlahan berubah, lebih sopan dan rendah hati. Ia bahkan membantu memasarkan produk sayur organik milik perusahaanku. Aku tahu perubahan mereka tidak terjadi karena uang atau posisi, tapi karena waktu dan ketulusan yang perlahan meluluhkan hati. Suatu sore, saat matahari mulai turun, aku dan Fadil duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Ia menggenggam tanganku dan berkata, "Kamu tahu, Mal, mungkin Tuhan memang ingin menguji kita dengan cara ini. Biar kita belajar bahwa cinta dan hormat tidak lahir dari status, tapi dari sikap." Aku tersenyum. Benar, Fadil. Kadang Tuhan biarkan kita direndahkan dulu, supaya nanti ketika ditinggikan, kita tidak lupa caranya menunduk. Ia menatapku dengan lembut. Aku bersyukur bisa mengenal kamu, Amalia. Bukan karena siapa kamu sekarang, tapi karena hatimu yang tetap sama sejak awal. Aku memejamkan mata, menikmati hembusan angin sore. Di dalam hati, aku tahu perjalanan ini telah membentukku menjadi wanita yang lebih kuat dan bijak. Bukan karena kekayaan, tapi karena aku belajar satu hal penting. Harga diri tidak diukur dari jabatan atau penampilan, tapi dari ketulusan dan kerja keras untuk tetap menjadi diri sendiri di tengah ejekan dan hinaan. Dan sejak hari itu, aku tak lagi takut menghadapi pandangan orang. Karena aku tahu, tidak ada yang lebih indah daripada membuktikan tanpa perlu membalas. Kesederhanaan bukan kelemahan, dan kerendahan hati bukan tanda kalah. Terkadang, orang yang kita anggap biasa, justru memiliki kekuatan luar biasa yang hanya bisa terlihat saat mereka diuji. Jangan pernah meremehkan seseorang karena latar belakangnya, sebab roda kehidupan selalu berputar. Yang benar dan tulus, pada akhirnya akan menang, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Dan cinta yang sejati akan tetap berdiri kokoh, bahkan ketika harga diri sempat disalahartikan. Hati Merah 2.